kayak maksudnya anthem song of idol Jepang tuh bahkan lagu-lagu AKB gitu kan nguasain pasar Jepang lagi itu mungkin AKB itu harus penyegaran atau bikin konsep yang lebih fresh lagi yang di Jepang tuh jarang ada gitu. Itu kayaknya konser di mana ya waktu itu? Yang ada dokumenternya waktu Flying Gate itu Acan bener-bener sesak nafas itulah. Di situ aku kayak ini memang mereka tuh latihan nggak pernah istirahat, maksudnya jarang istirahat apa gimana? Apa emang lagi sakit gitu? Aku bingung mereka siapa ya? Ih, aku ya aku tuh suka banget konser yang itu bener-bener. Aduh, Oh, Yume album no yang Kawa is the best. oh iya Yume iya no Kawa is the best. Ih, gila kamu banyak banget. Apa aja tuh? Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Janandi dalam segmen Bincang Pagi yang tayangnya pagi-pagi. Bersama aku Faisa di sini. Jadi hari ini adalah episode ke-26. Kita bakal bahas sesuatu yang juga ada 20-20-nya, yaitu AKB48 20 anniversary. Bersama teman aku juga ini ya, baru kenal namanya Jiro. Hai Jiro. halo. Oke, jadi sebelum kita berbincang kayak kita kenalan dulu kali ya. Hai, nama aku Raisa, aku suka AKB juga. Aduh gitu amat ya kenalannya. Ya aku Jiro Oke. dari Jakarta fans AKB sejak 2012 13 lah Wow, dari sepuh banget, lebih sepuh dari aku. Oh my god. Gak apa-apa. Maka dari itu kita harus berbincang-bincang guys supaya tahu ini semua apa dan bagaimana perasaan Jiro selama menjadi fans dari AKB. Oke. Jadi aku mau bertanya nih, gimana sih awalnya kamu tuh suka sama AKB dan menjadi bagian dari fandom? Maksudnya kayak, udah deh, ini ikutin aja deh sampai kapanpun gitu. jadi itu dulu waktu SD aku kan punya kakak ya Mm-mm, kakak mm-mm. laki-laki dia tuh dulu fans JKT berawal dari situ Oh, ya kan terus biasalah namanya adik ngikutin kakak. Nah betul, ya. dari situ aku mulai menyukai JKT cari tahu terus nggak sengaja ketemu lagu Gomini Summer versi Jepang. Hmm, Nah itu kayak apa namanya ini JKT kok ada lagu Jepangnya gitu terus aku kepoin kayak aku cari-cari ternyata 48 itu nggak cuma JKT loh gitu jadi kayak banyak 48 lain gitu kan terutama yang di Jepang gitu kan di situ aku mulai kepoin mhm. juga yang di Jepang aku perdalam kayak mulai kepoin satu persatu single-singlenya dari awal gitu member-membernya dan eh setelah berapa lama itu kakakku sudah nggak ngefans tapi aku udah terlalu dalam gitu loh jadi kayak sampai Mhm. sekarang aku nggak bisa keluar gitu dari perfandoman nih juga kayak banyak banyak lagu-lagu mereka itu yang terkesannya relate gitu loh ke kehidupan remaja seumuran kita waktu itu bahkan sampai sekarang pun masih relate itu sih Ya, yang setuju. aku bikin suka sama ini grup. Oke. Iya sih, kalau apa namanya, tanpa kita sadari lagu-lagu mereka tuh adalah kayak menggambarkan keadaan yang akan terjadi atau yang sedang terjadi gitu nggak sih? Ya benar soalnya kayak mereka tuh nggak cuma tentang cinta-cintaan nggak cuma tentang ya Mhm. kehidupan ceria kadang yang dark side songnya aja juga itu relate juga gitu kayak kehidupan kita Hmm, gitu pas lagi masa putus asa gitu misal. ya, oke. Nah, menurut kamu yang ngebedain AKB48 sama idol group lain tuh apa? Yang pasti membernya banyak nggak Ih banget ya itu. gitu. Mereka kan nganut sistem regenerasi itu yang pasti kan Mm-mm. terus juga mereka punya teater itu yang bikin mereka punya ciri khas sendiri daripada idol-idol lain gitu. Setuju. Kalau misalkan ya idol lain mungkin kayak mungkin
apa ya, sekarang kan makin banyak juga selain di bawah naungan 48 Group kan banyak juga tuh yang hadir sekarang gitu kan. Dan mungkin sistemnya kayak pada umumnya aja gitu. Tapi ternyata 48 Group punya teater itu yang bikin beda Iya, ya ya gimana kan tuh? dari yang lain. Nah, Oshi kamu di AKB siapa? Yang dulu sama yang sekarang juga boleh. Dan kenapa Oh, dia? dari awal ya, dari awal di AKB Boleh. itu Acan, tapi kenal Acan beberapa nggak lama dia grade karena 2012 kan, Hmm, iya kan? ya. Soalnya ya wajar ngocengin Acan karena dia emang center paling center lah gitu, hampir centerin semua single AKB. Setelah Iya itu lagi. eh, pindah ke Takamina, masih game satu Takamina. Masih di pas di Takamina itu sampai dia grade di 2016. Hmm. Terus pindah lagi ke Mian Mian sebentar, Kojiharu tuh. Terus gak Hmm. lama juga dia grade kan. Pindah ke Jekirin. Banyak ya? Iya, Oke. Jekirin terus pas tahun 2018 itu di single Teacher Teacher ada coupling song yang apa namanya? Ada satu lagu yang isinya member hasil dari tes gitu kayak ujian tentang 48 Group itu yang top 16 jadiin satu unit gitu jadi satu lagu ada namanya Iwata Pisako dia ranking 2 kalau nggak salah di situ tuh suka dia langsung ngasihin dia karena dia mirip mantan gue karena dia mirip mantan gue. Nah kalau sekarang dari Gen 17 ada Mizu Shimamiu kemarin juga waktu dia ke Jakarta aku sempat tusuk sama dia. Oh, keren. Oke, oke. Ih, banyak ya. Kalau Hmm. aku mungkin kayak yang dulu-dulu kali aku sekarang tidak terlalu ngikutin, cuman masih ngikutin lagunya. Aku dari awal itu memang, terus sejak aku tahu AKB, aku tuh langsung kecantol sama Takamina. Hmm. Itu sampai aku bener-bener yang secinta itu sama dia waktu nonton konser yang di Tokyo Dome, Oh, graduationnya Achan. Itu gimana ya cara dia ngelit waktu diumumin perpindahan member apa segala macam. Wah, itu bikin aku jatuh cinta sih. Asli. iya, Takamina. Takamina tuh kayak kepemimpinannya kuat gitu loh. Kayak mereka Iya, kayak alpha gitu orangnya. Keren terus juga suaranya juga bagus gitu. iya. Kocak juga sih. Kocak Aku sih ya. suka. Sering di prank. Ah, iya lagi. Terus selain Oshi kamu, menurut kamu nih, ex-member atau member sekarang yang berpengaruh buat AKB ke depan tuh siapa? Kalau yang paling berpengaruh ya, kalau Mhm, yang awal pasti kayak generasi awal kami Seven gitu kan. Terus juga kalau mhm, sekarang setuju. kayaknya Sokan Toku tuh kayak general manager itu sekarang berpengaruh banget kayak dari kepemimpinannya Mion terus ganti Narumi tuh kayak lumayan kerasa bedanya gitu loh. Itu sih. Sekarang sih Narumi yang kayak dia yang berpengaruh. Narumi terus Oh, member-member lain juga sebenarnya mempengaruhi sih berpengaruh lah di apa namanya di grup ini gitu. Cuma komposisinya lebih banyak di Sokan Toku di peran Sokan Toku itu. betul. Hmm. Nah, kamu suka lagu AKB itu apa aja sih lagu yang kamu suka atau eranya gitu? Boleh sih dua-duanya, Banyak. eranya apa? Banyak ya, susah nih milih nih. Nih, Kalau ini era-era fun oh fact-nya setiap fandom yang aku tanyain, lagu favoritnya apa? Aduh, bingung. Emang banyak ya? Oke, ya lanjut. soalnya apa ya kalau AKB itu mereka lagunya kan udah ribuan ya single mereka aja kan udah sampai Banyak. 66 gitu kayak nentuin 61 dari 66 aja udah bingung apalagi kalau sampai Hmm, sama lagu coupling lagu teater gitu kayak wah iya, nggak tahu setuju. sih Bos. Tapi kalau kalau aku ya kayak di kategori ini gitu kalau summer song itu Manatsu no Santur Mhm. gitu Oh terus iya. kalau lagu-lagu baru itu aku suka Oh My Pumpkin tuh yang paling baru tuh Mhm, oke. Oh My Pumpkin
Terus sempat juga suka sama Mega Egoto Mushigitare karena instrumennya tuh kayak klasik gitu. Enak. Sama Ini kalau lagu-lagu lawas ditanya mereka sih emang, kayak wah, yes, lagu lawas emang sih paling. vibes-nya tuh beda banget. Iya, setuju. Hmm. Kalau aku sih tim lagu ini ya, aku tim lagu balad semua. Oh, iya Yes, lagu-lagu barat aku mereka juga enak, aku tahu. iya banget. Aku tuh pertama kan aku denger lagu JKT dulu yang eh, apa ya? Sakura no Shiori. Itu pertama kali aku denger versi JKT. Terus pas aku denger versi AKB-nya, merinding. Ah, Aduh, iya, bener-bener by the way, ku ada cerita tersendiri sama lagu itu tahu. tuh. Karena itu lagu Padus kan. Terus aku setel yang versi AKB di sekolah, and my friend tuh mengira itu lagu gereja. Mirip sih. Mirip lagu gereja juga memang. Iya, gitu. Jadi kayak mereka judge me gitu kayak, ngapain lu dengerin lagu gereja, lu kan bukan Kristen gitu kan. Terus bener lu lagu gereja. Itu sih. Tapi emang mirip vibes-nya tuh sangat-sangat ya namanya paduan suara gitu kan. Ya Apalagi suara. yang aku lihat waktu graduation-nya Cishani tuh kan ada special performance Iya. Sakura no Shiori kan. Itu bener-bener ya paduan suara gimana? Emang begitu. Wah itu enak sih. Terus nih, kalau misalkan bisa mengulang waktu, asik. Mengulang momen apa sih momen apa yang pengen kamu lihat di AKB48? Kan banyak tuh ada konser di Tokyo Dome, ada Janken Turnamen atau apa gitu. Pasti Sosenkyo sih. Iya, iya Sosenkyo. lagi. Terus eh hubungan antar sister tuh pengen kayak dulu lagi gitu. Kalau sekarang tuh berasa kayak independen, masing-masing tuh independen kayak sekarang ya. Udah berasa gitu. Perbanyak apa kayak pertukaran member, Kenin gitu. Kangen sih itu. Hmm. Kalau Iya, kalau yeah. kakak sendiri gimana? Yang dikangenin dari Aku kangen apa ya? eh Mungkin Janken sih. Janken aku udah jarang banget lihat atau mungkin ada tapi aku nggak tahu. Janken terus lagi ya. Semacam itu apa sih? Aduh lupa lagi. Kayak reshuffle gitu loh kan oh kayak iya waktu Reshuffle konser Team. Macan. Nah, iya terus Hmm, ada yang dipindah ditransfer ke sister group yang lain itu coba kayaknya udah jarang deh karena kayaknya udah udah nggak satu ada. rumpun aja sekarang gitu kan. Iya. Itu suka sih. Pengen lihat ekspresi kaget mereka tuh kayak itu satisfying sih tapi Soalnya kayak kita deg-degan juga jadinya. iya. Apalagi yang 2014 itu yang Daiso Takumatsuri itu yang benar-benar dirombak parah. Yang sampai Hmm, Nobizaka 46 saja kena. iya. Oh Iya iya. kan? Iya itu Oh, Iko Marina Nobizaka di Kenin ke EKB. Terus Matsui Rena waduh, STI di Kenin ke Nobizaka. waduh. Gitu. Oh Itu ternyata jadi pernah kayak terjadi hal demikian. Oh my god. itu jadi kayak wah, kayak hal yang nggak mustahil tapi kayak keren juga. Terus kayak ngelihat Milky NMB di SKI Mhm. itu kayak kayak hal yang ternyata wah beda gitu kayak fresh gitu, lebih fresh aja sih. Kalau misalnya AKB48 sekarang ada Sosenkyo, menurut kamu yang menang siapa kira-kira? Ayo, Sulit dipastiin ya imajinasi dulu soalnya nggak apa-apa. eh, kayaknya Oguri Yui antara Oguri Yui kok nggak yang mau Suzuki ya, karena mereka tuh Mhm. dua itu lumayan stabil popularitasnya, terus juga langganan Senbatsu gitu dari yang sebelum COVID sampai setelah COVID gitu. Itu sih, tapi kan kita nggak tahu karena Sensei ya kita tahu lah bukan sistem by Mhm. banyak-banyakan fans. Iya lagi, Ya kan? betul. Nah, kalau dilihat secara AKB yang udah selama ini tuh
perlu bikin sesuatu yang menggebrak lagi nggak sih? Kalau dulu kan ada tuh yang semacam apa kemarin konser sama sister group lain. Nah itu kira-kira harus diadain lagi nggak sih? Kayak Asia Eh, Festival gitu. kalau sekarang, kalau menurut kepribadi ya, kayak hal itu tuh Mhm. nggak terlalu perlu ya kalau sekarang buat sister keluar, kecuali buat emang ya event-event kecil kayak kemarin JKT gitu ya, di Mhm. apa namanya, di Tusut gitu kan. Tapi kalau sekarang kayak bikin konser yang kayak gitu, rasanya nggak terlalu perlu-perlu amat sih, karena kayak itu juga nggak menunjang buat popularitas mereka juga gitu. Kalau gebrakan mungkin Hmm. kayak lebih ke pemilihan lagunya ya, yang buat eye catch apa eye catching, apa namanya, lebih lebih Bisnis nih. easy listening, Hmm. kayak biar bisa mendobrak pasar lagi gitu di Jepang. Itu sih Kak. Jo, Hmm. setuju sih aku. Nah, kalau di era sekarang tuh, apalagi ya sister group kan udah banyak nih. Ada AKB, ada BNK, AKB, ada BNK, ada CGM juga kan. Sampai ke LP juga ada. Nah, masih relevan nggak sih kalau misalkan ada sistem canon itu diadain lagi? eh Canon atau transfer Menurut gitu ya, kamu ya? itu menurut ke itu Mhm. mungkin relevannya kalau buat ke grup-grup yang baru, yang rookie gitu, kayak KLT gitu kan. Hmm. Tapi buat JKT, BNK dan lain-lain yang udah bisa berdiri sendiri itu kurasa nggak perlu, karena takutnya member yang di canin atau yang ditransfer itu malah ketutupan sama member yang sekarang ada gitu. Iya lagi. Iya. Mhm. Betul, betul. Yang ngebedain antara AKB yang dulu sama sekarang tuh apa menurut kamu? Uh, yang berbeda ini ya, selain popularitas, itu EKB yang dulu tuh lebih apa ya, yang pasti kekeluargaannya lebih lebih dapat lah di antara 48 lainnya. Tapi kalau yang Mhm. sekarang itu eh EKB itu lebih fokus, lebih apa, upgrade di vokal sama dance mereka yang lebih detail gitu. Itu sih yang ngebedain. Hmm. Karena dulu tuh EKB koreo Acan pernah curhat, dia Mhm. latihan koreo Flying Gate itu cuma beberapa hari doang gitu. Kalau Oh. sekarang koreo AKB lebih di detailin lagi, lebih lebih banyak detail gitu. Itu sih yang Hmm. ngebedain. Aku baru tahu tuh. Tahun ini aku nggak tahu. Sumpah, serius. Karena aku lihat apa ya itu kayaknya konser di mana ya waktu itu. Yang ada dokumenternya waktu Flying Gate itu Acan bener-bener sesak nafas itulah. Di situ aku kayak ini memang mereka tuh latihan nggak pernah istirahat, maksudnya jarang istirahat apa gimana apa emang lagi sakit gitu. Aku bingung nanya ke siapa ya Oh, gitu. Aku cuma nonton doang oh, dokumenternya. itu kondisi venue-nya sih itu di Cai Budom ya. Itu tuh lagi Oh, summer, oh, jadi bener-bener panas, dan itu konsernya kalau panas. nggak salah siang gitu loh. Jadi ya banyak member yang dehidrasi gitu, kayak Iya, iya. termasuk Acan gitu kan. Sampai dia Yes. kayak butuh oksigen tuh, nggak salah. Iya, banyak sih itu. Iya, kolaps gitu, kayak kehabisan nafas. Itu sih aku tuh kasihan, tapi aku suka lihat huru-hara di backstage itu oh ternyata gimana mereka tuh nggak banyak fansnya, maksudnya gimana fansnya nggak loyal mereka tuh untuk menghibur fansnya itu kayak gitu gitu loh. Iya, mereka seprofesional itu sampai kayak nafas udah mau habis aja mereka tetap dipaksa senyum sama Tapi ya perform. betul. Keren. Nah, menurut kamu nih, siapa member generasi baru yang sekarang yang bisa jadi kami Seven baru AKB48? Eh, sekarang Oguri Yui yang mau Hmm. Shinji dua, terus Kurano Narumi, siapa lagi ya, Chiba Eri, terus dari gen barunya itu ada Sato Airi dari gen 17,
Yagi dari Mhm. Gen 18, dan kemungkinan Utomiki ya, kalau dari Gen 19 itu ntar pasti bakal di push juga Mhm. gitu. Dulu Oke. sebelum sebelum Yuri ku masukin line up kami Seven yang sekarang, cuma karena dia udah grade, Oh. ku cari pengganti lagi sih. Nah, apa sih yang menurut sesuatu hal menurut kamu yang bikin AKB48 itu masih bertahan dan masih relevan selama 20 tahun ini sampai 2025 ini? Faktor utamanya pasti karena regenerasi, ya kan. Oh. Terus juga fans mereka juga masih loyal kok, walaupun nggak sebanyak dulu gitu. Masih Mhm. penjualan penjualan CD single mereka tetap banyak, itu salah satu faktor yang besar juga. Terus mereka tuh apa ya, fan service-nya lumayan juga sih, tetap Mhm. dipertahankan gitu kualitasnya. Juga sekarang kayak eh, lebih ngedalamin dance lagi itu yang bisa narik perhatian orang-orang baru gitu. Lumayan banyak kok fans baru AKB sekarang. Juga sekarang AKB diundang lagi loh ke Kohaku Utagasen. Hmm. Aku Utagasen, Yes. acara bergengsi. Semoga aja kedepannya AKB makin-makin lah. Nah, itu dia tuh. Orang tuh banyak yang nggak kenal. Maksudnya kebanyakan ya mungkin kalau dia ngeliat JKT, aneh banget nih. Kok sistem JKT gini ya? Lihat dulu sistem grupnya aja kayak gitu konsepnya. Namanya idol yang bisa ditemui setiap hari konsepnya ya. Begitu. Jadi kebanyakan orang kan bilang dulu ya, JKT48 apa AKB48 itu membernya 48 orang padahal lebih ya. Lebih Oh iya, banget. tuh baru inget kayak yang ngebedain AKB dulu sama sekarang nih. Salah satunya jumlah member. Dulu AKB tuh lebih berfokus ke kuantitas membernya, jumlah Hmm. membernya. Dulu Iya, sampai iya. sempat sampai 120 member kalau nggak salah. Sempat tuh. Sekarang lebih Wow. ke fokus kualitas member. Karena Mhm. eh, generasi baru semenjak generasi 17 tuh udah nggak pernah ngambil banyak-banyak. Bahkan generasi 20 kemarin aja cuma 3 member. Iya, yang itu aku tahu tuh. Ada aku Iya. lihat cuma 3 orang. Nah, ini kan sekarang nih masih dalam suasana perayaan anniversary ke-20. Nah, pendapat kamu tentang single Oh My Pumpkin dan konser di Nippon Budokan yang menggat ex-member tuh gimana? Kan banyak tuh ex-member kan. Aku seneng ada Takamina. Uh. Kalau pendapatku di Of My Pumpkin itu kayak mungkin karena udah ada di Kiniwa Melody juga ex member diundang jadi nggak Mhm. terlalu kaget ya. Terus di Nippon Budokan nanti dari anniversary itu, jadi kayak gue juga nantiin walaupun gue nggak datang ke sana, tetap kayak pasti ini bakal wah banget karena hampir Ya. semua ex member juga datang kan. Yes. Ngomong-ngomong Of My Pumpkin kok ada jadi Ih, ih, bagus. Ih, Kawin ya. keren, keren. Ah, Takamina ya Allah. Kakosiku satu-satunya. Oke. Nah, supaya AKB48 menjadi legenda di Jepang, apa yang harus dilakukan oleh manajemen dan member juga? Kan dulu terkenal ya, Nah, dikit-dikit AKB kalau di Jepang tuh. Nah, sekarang mungkin sedikit menurun, tapi apa langkah yang menurut kamu harus dilakukan oleh manajemen dan juga membernya supaya terkenal dan menjadi legenda seperti dulu? kalau legenda AKB udah jadi legenda sih sebenarnya. Cuma Banget ya. kalau iya kan, kayak maksudnya anthem song of idol Jepang itu bahkan lagu-lagu AKB gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi buat kayak maksudnya kayak nguasain pasar Jepang lagi itu, mungkin AKB itu harus penyegaran atau bikin konsep yang lebih fresh lagi, yang di Jepang tuh jarang ada gitu. Kayak Mhm. sekarang peridolan Jepang kan dikuasain sama Sakamichi ya sekarang ya. Karena mereka tuh bawa konsep yang baru gitu. Nah, kalau AKB Mm-mm. mau nguasain lagi, berarti mereka harus punya konsep yang lebih baru lagi gitu.
yang konsep Oke, yang berarti betul-betul memang maruah itu gitu. harus bekerja sama. Ya, begitu. Apa sih? Itu harus kerja sama antara manajemen dan juga member serta fans pastinya. Oke, nah ini terakhir ya. Aduh, terakhir aja Ah, nih. Yang terakhir. 15 tadi nggak kerasa. Ini pesan kamu buat AKB48 di anniversary yang ke-20, apa boleh disampaikan harapan-harapannya? Ya, semoga bukan anniversary 10 tahunan yang terakhir ya. Maksudnya bisa ada anniversary ke-30, ke-40, terus seterusnya gitu. Amin. Terus ya, ya banyakin lagi kayak apa lagu-lagunya bagusin gitu. Maksudnya ya emang sekarang Setuju udah banget. bagus sih. Cuma cuma Ya, sekarang tuh kan lumayan jarang rilis single ya. Jadi kayak iya lagi. mungkin bisa lah setahun 3 kali gitu. Gitu Boleh terus banget. kayak ya semoga bersinar lagi sih. Kayak lebih bersinar lagi, rame lagi, jadi trend center lagi. Sama agak-agak ini sih, agak nggak mungkin tapi aku berharap SDO sama Hmm. DL dibangkitin lagi. Oh iya, itu tuh aku udah Hmm, hampir ngikutin TIL tahu, tapi ternyata lagi. kayak kayak itu tuh aku nungguin debutnya DL itu ah jika bisa nggak jadi dibubarin Oh, ternyata tidak jadi. nggak jadi. Dan iya, dan gak jadi. Dan itu apa? Dulu kan ada yang ini gak sih? Aku tuh punya teman ya, member Janadi juga. Dia punya buku seputar 48 Family. Tapi aku pernah pinjam dan di situ aku lihat ada SDN48. Itu Ah ya, kamu kamu pernah, misalnya kamu paham gak sih kayak sistemnya ya kan dewasa gitu ya dan tampilnya di setiap Saturday night kan? Ya gak sih? hmm, Kalau kalau semisalnya SDN48 itu regenerasi, kira-kira menurut kamu gimana? Maksudnya mungkin ada member yang sudah berumur terus join SDN gitu. Ya udah dewasa maksudnya. jadi di SDN itu kan emang konsepnya dewasa kayak portrait Heeh. portrait versi dewasa kan. Nah itu tuh Mhm. eh, dari penontonnya pun juga harus 17 ke atas nonton. Mhm. Nah untuk member sendiri itu kalau nggak salah dulu tuh ada member aktif yang baru masuk aja umurnya udah 34 Oh, baru masuk dan mereka tuh nggak ada sistem Renai Kensijore anti cinta oh, gitu. iya iya Jadi kayak paham. ya, nah kemungkinan SDN bubar itu karena ya kurang menarik buat fans gitu. Karena Iya lagi. fans sendiri nganggap idol sebagai ya sebagai apa sih girlfriend halu gitu loh. Mhm. Tapi sedangkan idol mereka SDN udah ada yang punya pacar gitu misal. Bahkan Mhm. kalau nggak salah ada yang udah ada yang punya suami. Kalau nggak salah, aku Oh, pernah baca. Karena nggak ada mhm. aturan tertulis kayak bilar apa kan emang nggak apa-apa tuh kayak eh, punya pacar gitu kan. Tapi nggak ada Mhm. tulisan, nggak ada aturan tertulis kalau kan dilarang punya suami gitu atau yang udah nikah gitu. Oke. Oke, oke. Ini kayaknya seru sih. Karena aku tuh kalau ngikutin JKT, aku lebih ke lagu sih. Aku tuh suka mendengarkan jadi lagu-lagu AKB yang sangat selain tadi ya, selain Sakura no Shiori. Salah satu lagu yang bikin aku menangis adalah Dareka no Tameni. Itu, Oh, aduh, sangat menyentuh. Aduh, sampai lagu-lagu aku, lagu-lagu teater mereka hmm, tuh bener-bener nusuk sih kayak banyak yang ya, lebih nusuk daripada lagu-lagu single. Tapi sayangnya betul. mereka jarang-jarang Itu, sekarang lagi kayak bawain setlist original gitu. oh iya, Hmm. iya, original lah ya. Itu benar-benar kayak aduh ini lagunya kenapa seenak ini sampai aku tuh hafal dulu dulu juga waktu SMP aku ada ambil nilai buat nyanyi lagu asing aku nyanyinya apa coba
lagu Apa? Sakura no Hanabira Tachi. Terus teman aku New Ship berbahasa Jepang. Aduh itu, aduh ya Allah, sesuka itu. Uh, aku pokoknya lagu-lagu melo udah aku lah nomor satu lah dengerinnya. Tapi seru sih, kayak justru kayak apa ya, itu jujur karena kenal 48 gitu ya, Mhm. vokalku terlatih karena suka nyanyiin lagu mereka. Keren, Iya. so keren keren. Sama ini Ada sih kayak ada apa lagi? lumayan bisa Kenapa? belajar beberapa bahasa gitu, kayak Iya, baca-baca tulisan asing gitu lah. Kalau nggak kenal jadi mungkin kayak sampai sekarang aku cuma nguasain 2 bahasa aja gitu. setuju sih. Aku beberapa waktu lalu aku tuh iseng dengerin lagu MNL48. Itu Hmm. benar-benar mirip bahasa Indonesia. Bahasa Tagalognya memang mirip bahasa Indonesia. Tapi kalau kita yang ngucapin memang aneh. Aduh. Iya, Dan aku baca ini gimana bacanya ya. Kadang ada yang pakai koma di atas huruf. Bacanya gimana? Terus aku dengerin aja dulu. Nanti aku ikutin. Oh begini cara bacanya gitu. Jadi kita ada sarana belajar juga nggak sih jadinya? iya, kayak enak aja gitu, Mbak. Kayak aku juga sekarang bisa baca akson Thailand itu karena BNP. Itu huruf Thailand, tapi aku nggak perdalam sih, kayak mereka ternyata lebih ribet daripada Mandarin. Betul. Ya cukup sekadar untuk basic aja Iya, gitu, praktek aja. pengetahuan dasar aja. Mm-mm. Suruh baca bisa, ngertiin nggak? Ya kalau mau tahu artinya denger aja lagu JKT gampang. Kan? Dicari aja lagu yang sama, dengerin. Oh ini loh artinya ya udah selesai. Sesimpel itu aja sih. Kamu Sama masih ada harapan mau share nggak sih apa harapan gitu? satu lagi sih buat EKB ke Mm-mm. depannya. Ya, Semoga nggak terlalu mentingin urusan bisnis itu, karena dimanapun juga Fortier yang di luar Jepang itu kan memang bagian dari AKB Group ya. ya, Jadi 48. kayak lebih lebih diperhatiin lagi sih, semoga gitu kayak pemerataan gitu, jangan jangan Mhm. cuma mau ya gitulah. Kayak MNL sempat diambang bubar kan, Yes, betul. nggak, semoga bisa diurus gitu, semoga kayak bantu majuin juga grup-grup sisternya. Ya, semoga nanti video ini sampai ke manajer AKB48 dan benar-benar direalisasikan. Tuh ada ini tahu. Weh, ih, aku, ya aku tuh suka banget konser yang itu bener-bener. Tuh Aduh, mau Yume album no yang Kawa is the best. oh iya Yume iya, no Kawa is the best. Ih, gila kamu banyak banget. Apa aja tuh? ini Hmm, Sugino Asiato yang wow. lagu utamanya After Rain. Ah, Eh, Kalau yang ini lagu utama Sojo Tachio. Sojo ya. Tachio. Nah, 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 nah. Oke, masih Yang ada. lagu utamanya First Baby, yang ya setelah Action Oh Grade. ya, Hmm. yes, I know. Kalau CD single sih aku udah ada 70-an nih. Pose All for Kid gitu. Mampus, keren, keren banget sang kolektor kita ini teman-teman ya. Oh my god. Contohnya ada STU sama Oh, Dating. banyak banget. Nih kalau ngobrol sama Raul kayaknya nyambung deh. Tapi Nyambung banget. sebenarnya kemarin tuh ku ajakin kayak Raul, eh Kak, gimana kalau podcastnya kita eh langsung aja, kayak maksudnya tatap muka gitu kan, kayaknya lebih seru gitu ngobrol gitu. Ternyata Hmm. dia bilang hostnya ada di Sumatera mana, Kota Barat. Sumatera Barat gitu. Jauh banget ya. Iya, jauh Nggak banget. mungkin semoga next time nanti kalau aku merantau ke Jakarta bisa lah. Sekarang sama Kak Raul aja dulu ya. Aduh. Iya. Meet up sama Kak Raul tuh best. Best banget lah pokoknya. Tuh ku Masih masih ada ini tuh yang mau di... Kenapa? ku koleksi CD CD itu awalnya cuma buat ngincer vokalnya,
Karena semenjak Aha. semenjak COVID kan, setelah COVID tuh mereka nggak rilis off vokal di streaming kan. Ya. Jadi kayak aku Oh, beli CD-nya oke. cuma buat intro off vokal buat karaokean lah di rumah gitu kan. Tapi kayak Oke. kok seru gitu, kok Ya udah kayak beli marinasi lagi. gitu, iya beli lagi kayak kompletin aja sekalian lah gitu. Dan jadilah Iya, itu iya, iya. serakku punya serak itu full CD sama isinya. Ih, sumpah keren banget. The real fans sejati, guys. Fans Ya, yang loyal tuh begini. Aduh. Oh, masih ada mau di-share sesuatu mungkin sebelum kita tutup? kayaknya cukup ya karena udah gimana apa agak malam juga ini ya. Yes, Ya, iya sih. Oke. Jadi ya buat teman-teman yang menonton ya itulah podcast kita hari ini ya. Semoga terhibur, semoga bisa menambah pengetahuan tentang AKB dan sister groupnya. Ya, itu pokoknya. Pokoknya hmm. selamat tahun baru. Sebentar lagi ini akan tayangnya tahun baru, dekat-dekat tahun baru ya. Selamat tahun baru, semoga ketemu lagi di tahun depan. Ya, Ya, bye-bye. Dadah. udah Terima kasih, Giro. kasih.